Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anastasia dari kelas reguler 6G. Saya ingin menjelaskan kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga pendidik. Ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, yaitu keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan instruktur. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, yaitu standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Kompetensi akademik. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Yang pertama, memahami secara mendalam konseli yang dilayani. Yang kedua, menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan BK yang memandirikan. Yang keempat, mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan kompetensi yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara integrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, pembentukan kompetensi akademik konselor merupakan proses pendidikan formal jenjang strata 1 atau S1, bidang, bimbingan, dan konseling, yang penganugerahan ijazah akademik sarjana pendidikan atau SPD, bidang, bimbingan, dan konseling. Selanjutnya, kompetensi profesional yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan penerapan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan dan memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor atau KONS. Lalu, konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 atau S1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program tenaga kependidikan yang terakreditasi, pelayanan BK pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya, kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu yang pertama, menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis perilaku konseli. Yang ketiga, menguasai pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi sosial. Yang pertama, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Yang kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Lalu yang terakhir, yang keempat, kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai konsep dan praksis untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Yang kedua, menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Yang ketiga, merancang program bimbingan dan konseling. 4. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. 5. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.